Di dalam samudera pengetahuan yang dalam, seringkali kita berlayar di antara kabut kesalahpahaman yang mengelilingi misteri Allah Tritunggal. Seperti pelaut yang tersesat di lautan yang luas, kita mencoba memahami rahasia yang tak terbandingkan ini. Ada juga yang berpikir bahwa Tritunggal adalah konsep yang rumit dan tak berguna. Tetapi sebenarnya kebenaran tentang Allah Tritunggal adalah dasar dari iman Kristen yang kuat. Dia adalah sumber kasih tiada akhir, hikmat yang mendalam, dan kisah penyelamatan yang tak mampu kita pahami dengan pikiran terbatas kita. Kita juga perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dalam segala upaya untuk terlalu menyederhanakan konsep tentang Allah Tritunggal. Ingatlah bahwa Allah Tritunggal itu ada di atas pengertian kita, melampaui akal budi kita. Karena itu kita perlu merendahkan diri dan dengan segala pengabdian kita mendekati Allah Tritunggal daripada mencoba memahaminya dengan segala kedangkalan pikiran kita. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Baik, shalom semua. Shalom. Ya, saat ini kita mau melanjutkan pelajaran kita. Kita sedang bahas tentang doktrin Allah Tritunggal. Dan lebih spesifik kita sedang membahas paham-paham yang salah. Paham-paham yang sesat seputar pemahaman doktrin Tritunggal. Kita sudah dapat pemahaman yang benar seperti apa dengan dasar-dasar Alkitabiahnya. Lalu sekarang mau melihat paham-paham yang salah. Dan dalam episode sebelumnya, saya sudah mengangkat dua paham yang salah. Paham pertama mengatakan bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah tiga elemen atau tiga unsur yang membentuk kealahan. Lalu paham yang kedua adalah paham Sabellianisme yang menganggap bahwa Allah itu cuma satu pribadi, lalu mempunyai tiga jabatan, tiga fungsi atau tiga perwujudan. Nah, pada saat ini kita mau membahas lagi paham yang lain, yang juga adalah paham yang salah atau sesat. Nah, paham ini mengatakan bahwa pribadi-pribadi Tritunggal, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bernama Yesus. Jadi Bapa bernama Yesus, Anak bernama Yesus, dan Roh Kudus bernama Yesus. Ya. Ada seorang yang namanya Suhento Liao. Dia pernah menulis seperti ini di Facebook. Kepada orang yang mau bergabung sebagai murid, diminta untuk membuat pengakuan imannya di hadapan jemaat dan menyerahkan dirinya untuk ditenggelamkan ke dalam air dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus, sebagai gambaran bahwa dia telah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Nah, dari kata-kata dia itu terlihat bahwa dia menganggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Dan itu semakin dikuatkan dengan tulisannya yang lain.
Karena nama Bapa adalah Yesus, nama Anak juga Yesus, dan nama Roh Kudus juga Roh Yesus, maka itu yaitu Yesus. Dan ternyata paham semacam ini juga dipegang cukup luas, entah sadar atau tidak sadar. Karena saya menemukan ada banyak orang, khususnya pendeta, waktu doa berkat. Ya, terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Jadi sepertinya ya pandangan ini menganggap bahwa ya Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus itu. Sekilas memang ini mirip dengan Sablianisme yang sudah kita bahas. Tapi sebenarnya tidak. Kalau paham Sablianisme, dia tidak percaya ada 3 pribadi. Hanya satu pribadi dengan 3 jabatan, 3 fungsi, 3 perwujudan. Itu Sablianisme. Tapi yang ini, paham ini percaya ada 3 pribadi. Betul-betul ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Hanya saja ketiga pribadi itu namanya sama, yaitu Yesus. Seperti kalau saudara lihat gambar ini ya, Jesus itu adalah the name of the Father, the Son, and Holy Ghost. Jadi ketiganya bernama Yesus. Nah, ini bukan hanya muncul di dalam formula doa berkat, tapi bahkan juga dalam formula baptisan. Aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Ya. Bahkan kalau saudara melihat bahwa ada banyak pendeta, terutama dari kalangan GBI, yang kalau membaptis orang dengan formula baptisan seperti itu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Nah, ini memberikan kesan bahwa ada kepercayaan di balik itu bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu ya Yesus. Dan juga ada kesan Sablianisme di situ. Tapi ya bersyukurnya adalah bahwa untuk menimbulkan, untuk menyingkirkan anggapan yang salah itu, maka beberapa waktu yang lalu GBI telah merevisi formula baptisannya. Jadi tidak lagi ada yaitu Yesus. Mengapa muncul yaitu Yesus? Karena kalau lihat di Matius 28 tuh baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi sejumlah ayat dalam Kisah Para Rasul bilang dibaptis dalam nama Yesus. Jadi mereka mencoba gabung antara Matius 28 dengan Kisah Para Rasul, sehingga akhirnya bunyinya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Tapi syukur itu sudah diubah untuk membuang kesan bahwa itu adalah pemahaman Sablianisme. Nah, tetapi bagaimanapun juga memang masih ada pandangan itu, dan ya GBI mungkin sudah merevisi itu, tetapi kita juga tidak tahu apakah pemahaman revisi itu sudah diketahui oleh semua atau tidak, kita tidak tahu. Tapi penting bagi kita untuk membahas itu supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahmengertian tentang konsep Tritunggal yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, ajaran semacam ini yang menganggap bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus, ini adalah ajaran yang salah. Sehingga nanti kalau Bapa bernama Yesus, Anak bernama Yesus, Roh Kudus bernama Yesus, maka nanti yang mati di kayu salib itu Yesus. Berarti semua Tritunggal itu mati di kayu salib. Maka Roh Kudus juga ikut mati, ya, Bapa juga ikut mati. Padahal tidak. Yang menjelma menjadi manusia menurut kitab suci itu cuma pribadi kedua, yaitu Sang Anak. Baru Sang Anak waktu jelma itu diberi nama Yesus. Jadi sebenarnya kalau kita ingat pembahasan kita tentang nama Allah, Bapa itu namanya Yahweh, Anak namanya Yahweh, Roh Kudus namanya Yahweh. Tapi yang Anak ini menjelma jadi manusia. Waktu jelma jadi manusia namanya Yesus. Dan Yesus juga punya arti bahwa Yahweh menyelamatkan. Gitu ya. Karena itulah, maka pada waktu
berbicara tentang penjelmaan, itu selalu dikaitkan dengan pribadi kedua Tritunggal, yaitu Sang Anak. Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Ya, di bagian pertama itu dibilang anak Allah telah datang, tapi di bagian akhirnya anaknya Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus itu adalah nama manusia untuk Sang Anak. Karenanya nama Yesus selalu dikaitkan dengan Sang Anak atau Anak Allah dan tidak pernah dikaitkan dengan Bapa dan juga Roh Kudus. Kita lihat beberapa ayat ya. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Yesus Kristus, Anak Allah. Berarti Yesus Kristus, nama Yesus itu hanya dihubungkan dengan Anak Allah, berarti pribadi kedua. Lalu dalam Kisah 9 ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus adalah Anak Allah. Berarti nama Yesus dihubungkan dengan Anak Allah, pribadi kedua. Lalu 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu. Yesus Kristus Anak Allah. Ya karena itu menganggap bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua bernama Yesus, itu menunjukkan kekacauan di dalam pengertian tentang Allah Tritunggal. Ya. Saudara, kalau Bapa dan Roh Kudus juga bernama Yesus, maka kita akan kacau kalau kita membaca ayat-ayat tertentu. Kalau dianggap bahwa Bapa dan Roh Kudus juga bernama Yesus. Oke, mari kita lihat contoh ya. Coba baca Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang." Oke. Kalau Bapa juga Yesus, maka ayat ini akan jadi aneh ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku itu Yesus. Bersyukur kepadamu, Bapa itu Yesus juga kan? Yesus. Jadi aku, Yesus, bersyukur kepada Yesus. Nah ini menjadi Yesus bersyukur pada Yesus. Maka malah menjadi kacau itu ayat ini ya. Oke, 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Nah, kalau Allah Bapa kita itu Yesus. Kalimat selanjutnya, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Yesus dan dari Yesus. Kedomelan Yesus. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa. Nah, kalau Allah Bapa itu Yesus, maka terpujilah Yesus, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi terpujilah Yesus dan Yesus. Terus 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Allah yaitu Bapa, kalau Bapa itu Yesus, kalimat selanjutnya dari Yesus. Jadi Yesus ya dari Yesus. Lalu Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah di situ tuh Bapa, kalau Bapa itu Yesus, maka bagaimana Yesus mengurapi dia di situ Yesus dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu Yesus juga. Maka ayatnya akan menjadi yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus dan kuat kuasa. Maka Yesus diurapi oleh Yesus dengan menggunakan Yesus. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan,
lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus juga Yesus, berarti Yesus penuh dengan Yesus, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus Yesus, maka Yesus yang penuh dengan Yesus kembali ke sungai Yordan lalu dibawa oleh Yesus ke padang gurun. Jadi Yesus penuh dengan Yesus lalu dibawa oleh Yesus. Maka kita bisa melihat bahwa kalau Bapa itu Yesus, Anak juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus, maka ayat-ayat itu jadi kacau balau semua. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini jelas adalah paham yang salah. Yesus itu hanyalah nama untuk pribadi kedua Tritunggal, yaitu Sang Anak. Ya. Tapi Bapa bukan Yesus, Roh Kudus bukan Yesus. Oke, paham ya? Paham. Oke, paham, Pak. Oke, sekarang kita membahas lagi ajaran yang salah atau yang sesat lainnya. Jadi sudah 3 ya. Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang ajaran yang salah lainnya itu adalah ajaran yang mengatakan bahwa anak atau Sang Firman, kan anak itu, anak Allah itu kan juga disebut firman ya. Seperti Yohanes 1 ayat 1 ya, pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa anak Allah atau Sang Firman itu dengan Roh Kudus itu hanyalah 2 sifat dari Allah yang esa. Dengan kata lain, pandangan ini mau mengatakan bahwa hanya ada satu pribadi Allah, yakni Bapa. Sedangkan Yesus atau Firman itu cuma sifatnya Allah. Roh Kudus itu cuma sifatnya Allah. Ya. Saya pernah melihat sebuah pembahasan di dalam suatu VCD, judulnya 10 prinsip tentang Tuhan, yang membahas Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Di mana pemilik VCD atau yang mengajar di dalam materi VCD itu adalah Pendeta Yusuf Roni. Nah, dia mengatakan begini, sejak kekekalan ada satu pribadi, bukan 3, satu saja, yakni pribadi Allah. Karena Allah itu hidup, maka pasti di dalam Allah itu yang satu itu ada roh. Keberadaan roh di dalam diri Allah atau pribadi Allah itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai roh. Bagaimana Allah bisa menciptakan manusia sebagai makhluk yang punya roh kalau Allah sendiri tidak punya roh? Ya, karena itu maka Allah harus punya roh. Roh itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Selanjutnya di dalam diri Allah yang esa itu juga ada firman atau kata-kata. Sama seperti roh, firman itu dalam diri Allah harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Mengapa? Karena Allah menciptakan dunia ini melalui firman atau lewat kata-kata. Jika Allah tidak punya firman atau kata-kata, bagaimana dia menciptakan segala sesuatu dengan firman atau dengan kata-kata? Ya. Jika Allah menciptakan firman atau kata-kata untuk dipakai menciptakan segala sesuatu, lalu firman apa yang Allah pakai untuk menciptakan firman? Karena itu, keberadaan firman di dalam diri Allah yang esa wajib ada, harus ada, mustahil tidak ada. Ya, paham maksudnya ya? Iya, paham, Pak. Nah, jadi roh dan firman itu ada di dalam diri Allah.
Dia tidak dicipta. Firman tidak dicipta, roh tidak dicipta, tetapi kekal di dalam diri Allah sama seperti diri Allah sendiri. Oke, coba simak kata-kata Yusuf Roni ini yang saya kutip dari VCD 10 prinsip tentang Tuhan. Firman atau kata-kata di dalam diri Allah itu juga roh bersifat kekal. Roh dan firman atau kata-kata di dalam diri Allah itu sama kekalnya dengan Allah. Mereka tidak diciptakan karena kalau roh dan firman itu diciptakan Allah, maka ada saat di mana roh dan firman tidak ada atau ada saat di mana Allah tidak mempunyai roh dan firman dan ini mustahil. Karena itu sekali lagi roh dan firman ada di dalam diri Allah dan itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Lanjut lagi dari sumber yang sama. Jadi Allah itu memiliki firman juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada, harus ada, wajib ada, dan mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini, yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman. Kalau roh dan firman datang belakangan dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Jadi sekali lagi Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Nah, roh Allah inilah yang dikenal sebagai Roh Kudus dan firman Allah itulah yang nanti menjelma menjadi manusia yang dinamakan Yesus. Tentu saja kita tidak dapat sepenuhnya memahami Allah Tritunggal dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini. Tetapi kita dapat merasakan hadiratnya dalam doa, mengalami kasihnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengikuti teladannya dalam cinta dan kebaikan. Ada yang mengeluh, mengapa begitu rumit? Mengapa Allah harus 3 di dalam 1? Tanpa menyadari, kita adalah bagian dari satu cerita yang mengungkapkan kekayaan dan kasih-Nya. Sebab dalam ketidakmengertian manusia, Allah membuka pintu belas kasih-Nya yang tak terbatas. Marilah kita terus mengejar pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal dari kitab suci dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati dan penghormatan. Biarkanlah diri kita terpesona dengan keunikannya dan juga keagungannya, dan biarlah kasih-Nya yang tak terbatas itu, hikmat-Nya yang tak terukur itu, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan itu boleh memimpin kita untuk mengenal Dia dengan lebih dalam. Kita sudah menyaksikan program Kutahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.